Salam edukatif. Video pembelajaran kali ini berkaitan dengan materi matematika kelas 5 sekolah dasar. Materi yang diambil berkaitan dengan operasi hitung pecahan. Yuk adik-adik, disimak baik-baik materi berikut ini agar dapat mudah dimengerti dan dipahami. Ya. Jenis-jenis pecahan. Pecahan di sini yang akan kita pelajari ada dua, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Di sini satu ini adalah pembilang. Ya, ini pembilang. Dan dua ini adalah sebagai penyebut. Nah, baru nantinya satu yang ada di sini di pecahan campuran ini adalah bilangan bulat. Ya, bilangan bulat. Satu ini tadi apa adik-adik? Pembilang. Ya, betul sekali. Dan dua ini apa? Penyebut. Jadi pecahan biasa dan pecahan campuran itu berbeda. Ya, berbeda. Kalau pecahan biasa contohnya adalah 1/2. Kalau pecahan campuran misalnya 1/2. Begitu adik-adik, dimengerti ya? Bisa ya membedakan antara pembilang dan penyebut. Next. Nah, materi yang akan kita pelajari berkaitan dengan penjumlahan pecahan. Ya. Nah, yang pertama, pecahan biasa berpenyebut sama. Nah, penyebutnya sama. Contoh misalnya 1/5 ditambah 2/5. Berarti penyebutnya berapa ini adik-adik? Ya, betul, 5. Ya, sudah sama ya penyebutnya. Nah, maka dari itu cara pengerjaannya adalah 5 di situ sebagai penyebut tidak perlu untuk disamakan karena sudah sama. Maka dari itu pembilangnya juga tetap karena penyebutnya tetap. Ya. Jadi itu. Berarti di sini penyebutnya tetap 5, pembilangnya tetap 1 ditambah 2, maka dari itu sama dengan 3/5. Ini hasil dari penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Dimengerti adik-adik? Ya, mudah bukan? Ya. Yuk kita ke materi selanjutnya. Pecahan biasa berpenyebut berbeda. Tadi berpenyebut sama, kalau ini berpenyebut berbeda. Contoh misalnya 5/6 ditambah 2/3. Berarti penyebutnya berapa ini adik-adik? 6 dan 3. Sama atau tidak? Tidak sama. Betul ya. Berarti kalau tidak sama penyebutnya, tugas kita adalah untuk menyamakan penyebutnya. 6 dan 3 ini kita samakan dengan cara mencarinya dengan KPK. Berarti KPK dari 6 dan 3 adalah 6. Masih ingat materi KPK di kelas 4? Tentunya masih ingat ya.
Kalau Mas sudah lupa, kita ingat kembali, kita mengingat bersama. Nah, berarti 6 di situ kita cari faktornya. Kok bisa menjadi 6? Berarti faktor dari 6 adalah 2 dan 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, maka dari itu kita tulis 6 sama dengan 2 kali 3. Faktor dari 3 berapa? 1 dan 3. Atau 1 kali 3 sama dengan 3. Berarti 3 sama dengan 1 kali 3. Nah, di sini yang kita ambil sebagai KPK adalah semua faktor yang ada di situ. Jika ada yang sama, kita pilih salah satu yang sekiranya memiliki pangkat besar. Ya, kalau ada yang sama, ya seperti halnya ini. Di sini ada yang sama, yaitu apa? 3. Berarti kita pilih salah satu, kita ambil satu saja. Jangan ditulis semua. Kita pilih salah satu, ya. Kita pilih salah satu. 2 kita ambil di sini. 3-nya kita pilih salah satu. Berarti tinggal 2 dikalikan 3 sama dengan 6. Begitu adik-adik, dimengerti ya? Ya, mudah bukan untuk mencari KPK, untuk bertujuan menyamakan penyebut? Ya. Kalau kita sudah tahu penyebutnya, berarti kita masukkan ke dalam pecahannya. Nah, 6 di sini adalah hasil dari kita menyamakan penyebut ini, ya. Kita masukkan di sini. Nah, itu, ya. Tinggal bagaimana kita mencari pembilangnya. Kita mencari pembilangnya, ya. Pembilangnya berarti di sini berubah ya, adik-adik. 5 ditambah 4 loh. Kok bisa, Pak? Bisa didapat dari 6 penyebut yang baru ini yang sudah kita samakan dibagi dengan penyebut di suku pertama, yaitu berapa itu adik-adik? 6. Berarti 6 dibagi 6 sama dengan berapa adik-adik? 1. 1 ini kita kalikan dengan pembilang yang ada di atas ini, 5. Berarti 1 kali 5 hasilnya berapa adik-adik? 5. Ya, itu kita sudah menemukan pembilang di suku pertama. Nah, di suku kedua kita cari, berarti 6 kita bagi 3 penyebut di suku kedua berapa adik-adik? 2, ya betul, 2. Lalu kita kalikan dengan pembilang di suku kedua 2, berarti 2 kali 2 hasilnya 4, ya betul. Nah, ini berarti tinggal 5 ditambah 4 hasilnya 9. Penyebutnya tetap ya adik-adik, tidak berubah, tetap 6. Berarti hasilnya adalah 9/6. Itu. Ini masih bisa kita sederhanakan, ya kan? 9/6. Cara menyederhanakannya bagaimana, Pak? Nah, caranya demikian. 9/6. 9/6 ini bisa dibagi berapa? 3, Pak. Ya, betul sekali, 3. Berarti kalau 9 ini bisa dibagi 3, penyebut 6 ini juga harus bisa dibagi dengan 3. Jadi antara pembagi di pembilang dan
pembagi yang ada di penyebut harus sama. Ya, harus sama. Jadi kalau pembilangnya dibagi 3, penyebutnya juga harus bisa dibagi 3. Jangan sampai pembilangnya dibagi 2, penyebutnya dibagi 3, ya. Jangan sampai, ya. Itu berarti berbeda, tidak bisa. Harus sama-sama dibagi yang sama. Pembilangnya dibagi 3, penyebutnya juga harus dibagi 3. Berarti 9 bagi 3 berapa? 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. Berarti hasilnya adalah 3/2. Nah, 3/2 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Loh, kok bisa menjadi 1/2, Pak? Bisa. Caranya adalah 3/2 ini, 3 menjadi pembilang, 2 menjadi penyebut. Berarti apa? Sama saja 3 dibagi 2. Ya, 3 dibagi 2. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 3? 1, Pak. Ya, betul. 1. Berarti 1 kali 2, 2 kita tulis. Dikurangi 3 kurangi 2 menjadi 1. Nah, jadilah seperti ini. Ya. Berarti penyebutnya tetap 2, hasil pembagian tadi 1 di sini menjadi bilangan bulat di depan ini, ya. Dan sisanya, sisa 1 ini, ya, sisa 1 ini menjadi pembilang. Sisa 1 ini menjadi pembilang. Ya, Bapak ulangi ya. Sisa 1 ini menjadi pembilang, ya, menjadi pembilang. Hasil 1 ini menjadi bilangan bulat berada di depan sini. Penyebutnya tetap adik-adik. Dimengerti adik-adik? Mudah bukan? Yuk kita ke slide selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu pecahan campuran berpenyebut berbeda. Ya. Kalau tadi pecahan biasa berpenyebut berbeda, nah kalau ini pecahan campuran berpenyebut berbeda. Ya. Contoh soal misalnya 1/6 ditambah 2/5. Nah, penyebutnya sama atau tidak itu? Berbeda ya. Penyebutnya berarti 6 dan 5. Nah, cara pengerjaannya berarti menggunakan apa tadi? KPK, Pak. Oke, siap. Ya, berarti kita cari KPK dari 6 dan 5. Berapa adik-adik? Ayo coba dihitung di oret-oretan, di buramnya masing-masing. Berapa? 30, Pak. Ya, betul sekali, tepat. Nah, caranya bagaimana? Kita mengingat kembali. Yuk, kita ingat. Nah, di situ. Faktor dari 6. Berapa adik-adik? 2 dan 3, Pak. Betul. Berarti 2 kali 3. Faktor dari 5 berapa adik-adik? 1 dan 5. Berarti 1 kali 5. Nah, KPK tadi apa? Semua faktor yang ada diambil semua. Ya, jika ada yang sama dipilih salah satu. Ya, dipilih salah satu. Diambil yang pangkatnya paling besar. Nah, berarti kalau ini diambil semua, berarti 2 kita ambil, 3 kita ambil, 5 juga kita ambil. 2 kali 3 kali 5. Berapa adik-adik? Ya, 30. Berarti 30 ini menjadi apa? Penyebut.
betul ya. Nah, 30 ini hasil menyamakan penyebut menggunakan KPK ini ya. Nah, lalu bilangan bulatnya tetap kita tulis, berarti 1 ditambah 2 di sini ya. Bilangan bulat ini di suku pertama 1, bilangan bulat di suku kedua 2, berarti kita tulis 1 ditambah 2. Nah, pembilangnya yang berubah, berarti 30 dibagi 6 berapa adik-adik? 5. 5 dikalikan 1 pembilang ini jadi berapa? 5. Betul. Kita ke suku kedua, 30 penyebut baru ini yang sudah sama. 30 bagi 5 berapa adik-adik? 6 Pak. Betul sekali. 6 dikalikan 2 pembilang ini. Berapa menjadi? 6 kali 2, 12 menjadi pembilang baru di suku kedua. Berarti tinggal kita hitung. 1 ditambah 2 hasilnya 3. 5 ditambah 12 hasilnya 17. Nah, jadi hasilnya 3, 17 per 30. Nah, ini ada pertanyaan adik-adik. Apa bisa itu untuk disederhanakan lagi? 3, 17 per 30. Tidak bisa Pak, tidak bisa dibagi yang sama. Ya, betul sekali. Kalau sudah tidak bisa dibagi yang sama, berarti tidak perlu untuk disederhanakan. Hasilnya ya cukup sampai pada 3, 17 per 30. Dimengerti adik-adik? Mudah bukan? Ya, mudah ya materi pecahan hari ini. Semoga dapat lebih memahami dan bisa mengerjakan secara mandiri di buku tugas masing-masing. Sekian dari Bapak, terima kasih. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, and lonceng untuk video pembelajaran selanjutnya.